Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin mengajak kita merenungkan tentang kekuatan pikiran kita. Orang bijak mengatakan, kalau kita memutuskan untuk bersedih, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuat kita bahagia. Tetapi, kalau kita memutuskan untuk bahagia, apapun yang terjadi di dunia ini tidak bisa membuat kita bersedih. Itu hebatnya pikiran kita. Nah, karena pilihan itu ada pada kita, kenapa kita tidak memilih yang bahagia saja? Pagi-pagi, putuskan, komit. Saya hari ini mau bahagia, no matter what, apapun yang terjadi. Mau ada derita, susah, senang, hati saya tak tergoyahkan. Sudah komit pada kebahagiaan. Apapun yang terjadi, saya akan bersyukur dan bersukacita. Dan karena itu, yang bisa membuat kita berhasil, sukses dalam bersukacita terus-menerus, selain keputusan komitmen dari pikiran kita, juga bekerja keras dan mempunyai hati yang baik. Jadi sebetulnya kuncinya itu, kerja keras dengan hati yang baik. Positive thinking. Kita akan berhasil untuk terus-menerus menjaga hati kita supaya bisa bahagia. Karena biasanya yang membuat hati kita tidak bahagia itu sekitar kita. Padahal kebahagiaan kita tidak tergantung apa yang ada di sekitar kita. Maka perlu sekali-sekali mengatakan kepada diri sendiri, tetapi ditujukan kepada orang lain yang mengkritik kita, yang menghina kita. Katakanlah, tetapi kepada diri sendiri. Ditujukan kepada orang lain tapi berkatanya untuk diri sendiri. Ngomong dewe gitu maksudnya. Katakan begini, jangan khawatir kamu menyakiti hatiku, tidak akan. Karena identitas dan kualitas dan suasana hatiku tidak saya cantolkan pada pendapatmu. Maka engkau tidak pernah bisa menyakiti hatiku. Itu adalah a brave heart, a strong heart. Hati yang berani dan hati yang kuat. Dan kita perlu bekerja keras untuk melatih hati kita supaya mempunyai a strong heart. Jadi bukan hanya yang dilatih fisiknya, jangan hanya bodybuilder, bodybuilding, tetapi heart building itu juga perlu. Dan di situ tetap juga dibutuhkan seperti halnya dalam bodybuilding, kerja keras dengan hati yang baik, membentuk hati yang kuat juga perlu kerja keras. Melatih diri terus-menerus untuk makin bisa mencintai dan makin kuat, makin murah hati dalam mengampuni. Dan makin pandai, terampil menjaga hati kita sendiri dengan non-reaktif. Karena yang menentukan mau susah, mau senang, ya kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain menghina, orang lain merendahkan. Kalau kita mempunyai hati yang kuat, kita non-reaktif, ya tidak sakit hati. Yang bisa melindungi hati kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Maka pilihlah setiap hari, komitlah setiap hari untuk berbahagia. Apalagi kalau berbahagia karena mencintai, lengkap sudah. Hanya memang harus bekerja keras. Setiap sukses ditentukan oleh bekerja keras dan hati yang baik. Dua hal itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau kita sungguh-sungguh bekerja keras dan mempunyai hati yang baik, dalam apapun kita akan berhasil. Mau bodybuilding, bisa. Kerja keras, hati yang baik. Mau heart building, bisa. Dengan melatih bekerja keras, makin terampil mengampuni, makin terampil menyembuhkan luka hati sendiri. Kita lalu menjadi pribadi yang mempunyai a strong heart.
A brave heart. Hati kita itu amazing sekali. Bisa dicintai, bisa dikhianati, bisa disakiti, bisa ditusuk dari belakang, dan tetap hati kita itu bisa bekerja dengan baik. Bisa. Tapi hati kita juga bisa terluka. Hanya hati kita juga bisa menyembuhkan sendiri. Maka penting kita sungguh-sungguh terampil, bukan hanya body building, tetapi heart building. Membentuk hati yang tangguh, tidak cemen, tidak gampang reaktif, tetapi sungguh-sungguh mempunyai komitmen, mempunyai cinta yang mendalam terhadap hati kita sendiri, menjaganya dengan baik, dan mengerti apa yang baik untuk hati kita. Apalagi karena kita sungguh-sungguh dicintai oleh Tuhan. Itu yang menjadi sumber kekuatan, itu yang menjadi sumber bagaimana kita bisa membangun a strong heart, hati yang sungguh-sungguh tangguh, yaitu dengan bersumber pada Sang Cinta itu sendiri. Kalau kita terus-menerus bersatu dengan Kristus yang sangat mencintai kita, kita dengan mudah bisa membangun hati yang teguh, hati yang kuat, hati yang tidak gampang mengeluh, hati yang tidak gampang reaktif, hati yang tidak gampang sakit hati. Karena kita merasakan sendiri kekuatan cinta Tuhan yang menyembuhkan, juga yang meneguhkan, yang membuat hati kita itu kuat. Dan di sini kita perlu belajar, terutama dari peristiwa berat dalam hidup kita. Apa yang membuat kita bisa survive ketika mengalami peristiwa buruk dalam hidup kita? Itu dia yang perlu kita pelajari. Biasanya iman, rasa syukur kepada Tuhan, dan hati yang penuh kepercayaan kepada Tuhan, hati yang baik, itu yang membuat kita survive ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup ini. Maka penting sekali kita mempunyai pilihan. Yang namanya hidup sederhana sebetulnya adalah hidup dengan mengurangi pilihan sesedikit mungkin. Dan pilihan yang sesedikit mungkin itu menurut saya adalah live in love. Melatih diri, melatih hati kita supaya kuat, tangguh, dan kemudian komit untuk selalu bersyukur dan berbahagia setiap hari. Kalau kita memutuskan untuk bersedih, tidak ada satupun tindakan atau peristiwa atau orang di dunia ini yang bisa menghibur kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita memutuskan untuk bahagia sepanjang hari, apapun yang terjadi, tidak akan ada satu peristiwa, orang, atau kata-kata yang bisa mengganggu kebahagiaan kita. Dan yang paling sempurna adalah kalau kita bisa memutuskan, I will be happy in loving today. Saya akan bahagia dengan mencintai hari ini. Maka kita akan sempurna. Setiap hari kita bahagia, peristiwa orang apapun, hinaan tidak akan melukai hati kita, tidak akan mengurangi kebahagiaan kita, dan kita penuh dengan cinta kasih. Karena kita happy in loving. Yang dicintai bagaimana? Bukan masalah. Karena dalam mencintai saja, saya sudah bahagia. Apalagi Tuhan menyertai kita. Apalagi hati kita selalu terpaut kepada Tuhan. Ada ungkapan bijak yang mengatakan, attention, perhatian, itulah yang mengarahkan energi kita. Nah, kalau kita perhatiannya kepada yang ilahi, kepada Allah sendiri, sang sumber kasih itu, maka energi kasih itu yang akan tinggal di dalam hati kita. Dan kita mampu, kita mempunyai kekuatan untuk mengasihi. Karena kita berasal dari Allah, juga kekuatan cinta itu sudah kita rasakan dari Tuhan sendiri. Kalau Yesus Putra Allah dianugerahkan untuk mencintai kita, apalagi yang tidak akan diberikan demi cintanya kepada kita. Dan kalau cinta Tuhan yang begitu besar itu diarahkan kepada kita, maka energi itu akan datang. Dan kita mempunyai kekuatan motivasi untuk mencintai. Kekuatan motivasi untuk memutuskan akan selalu berbahagia hari ini dan selanjutnya. Berbahagia
dalam mencintai. Maka, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.